Pemirsa, di informasi pertama, pengungsi korban gempa di Kecamatan Kuluku, Mamuju, Sulawesi Barat mulai kesulitan kebutuhan sehari-hari. Sebagian pengungsi juga mulai terserang penyakit. Korban gempa di Desa Lebeng, Kuluku, Mamuju mengungsi di bawah terpal dengan kondisi seadanya. Mereka mulai kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya. Sejumlah anak-anak juga mulai terserang penyakit. Warga berharap bantuan dari pemerintah berupa kebutuhan sehari-hari dan layanan kesehatan. Warga korban gempa juga mengungsi di posko stadion Manakara, Mamuju. Para pengungsi masih tinggal dengan penerangan yang sangat minim. Warga juga masih membutuhkan sejumlah bantuan, khususnya bagi balita dan anak-anak. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian Stadion Manakara, kita telah bergabung dengan Nana Jamal di sana. Halo, selamat malam Nana. Halo, malam Nana. Iya, selamat malam Salsa. Nana, bagaimana kondisi para pengungsi malam ini? Ya, Salsa, kondisi pengungsi saat ini seperti yang Anda bisa saksikan juga di belakang saya. Mereka saat ini berada di bawah tenda-tenda mandiri yang mereka dirikan. Ada juga yang memilih untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga mereka tidak jauh dari lokasi tenda mereka, atau mereka juga lebih memilih untuk berada di kendaraan mereka masing-masing. Ini karena mereka masih takut akan adanya gempa susulan, karena hingga sejak hari ini sejauh ini sudah tercatat kurang lebih 30 gempa kecil susulan yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan sama halnya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa memang di Stadion Manakara ini menjadi pusat pengungsian oleh warga, ini sangat minim oleh penerangan. Penerangan ini hanya disediakan oleh lampu-lampu jalan yang ada di sekitaran stadion, namun untuk area-area lainnya seperti tenda-tenda pribadi yang dimiliki oleh masyarakat ataupun warga ini sangat kurang yang memiliki penerangan khusus, karena ada yang tidak memiliki lampu-lampu darurat untuk tenda mereka. Dan tidak hanya penerangan saja, warga yang kemudian mengungsi di Stadion Manakara ini juga mulai kesulitan kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, seperti utamanya adalah air minum yang bisa digunakan oleh warga untuk bersih-bersih ataupun juga untuk kebutuhan lainnya. Di Stadion Manakara ini sendiri, sayangnya untuk hingga malam ketiga belum ada dapur umum, toilet umum, dan juga layanan kesehatan 1x24 jam, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tadi kebingungan dan berulang kali mendatangi posko-posko setempat seperti yang disediakan oleh Satbrimo Polda, kemudian Sabara Polda Sulbar, Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat, dan juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini, untuk mengetahui di mana mereka untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan, di mana sanak keluarga mereka ini sudah mengalami sesak ataupun juga penyakit-penyakit lainnya, namun mereka belum bisa mendapatkan adanya layanan kesehatan yang standby 1x24 jam di sini. Yang bisa kami temui ini baru sampai dengan sore hari tadi, yang di mana adanya puskesmas keliling yang ada di Stadion Manakara. Dan juga dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 342 kepala keluarga yang memilih untuk mengungsi di Stadion Manakara karena lokasinya yang cukup tinggi dibanding area-area lainnya, Salsa. Pemerintah sendiri begitu, Nana, apakah sudah terlihat akan ada agenda ke depannya untuk kemudian memberikan yang terbaik kepada para pengungsi? Ya, Salsa, sore hari tadi, tepat begitu kami tiba di Stadion Manakara ini, memang sudah ada kunjungan yang dilakukan oleh Basarnas dan juga dari Panglima TNI yang datang langsung mengunjungi untuk lokasi ini. Sejauh ini yang dapat kami sampaikan bahwa tim dari Kodam 14 Wirabuana juga sudah tiba di lokasi ini. Namun seperti apa rencana ke depannya ini belum dapat disampaikan, seperti apa tugas mereka di sini dan juga posko-posko apa yang kemudian akan mereka dirikan di sini. Dan untuk bantuan-bantuan ini sendiri juga sudah banyak yang kemudian melakukan pengiriman bantuan ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini. Namun untuk
penyalurannya ini sendiri baru sebatas ke lokasi posko-posko terdekat, mungkin diantaranya adalah jalur 2 yang juga merupakan salah satu titik posko pengungsian. Namun untuk di Stadion Manakara ini sendiri, bantuan baru diberikan kepada 4 posko yang sudah saya sebutkan tadi dan lalu dibagikan secara manual karena sampai saat ini data akurat mengenai berapa jumlah kepala keluarga yang mengungsi di sini itu pun juga belum dimiliki oleh petugas setempat. Dari adanya kunjungan Menteri Sosial dan juga Ketua BNPB, apakah kemudian ada langkah konkret yang akan disamakan dengan pemerintah daerah di sana? Iya, sampai sejauh ini selesai yang dapat kami sampaikan dan informasi yang kami dapatkan bahwa kedepannya ini juga akan memusatkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Namun sejauh ini jumlah bantuan ataupun bantuan yang diterima yang dapat kami sampaikan adalah masih sejauh yang dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga tim-tim bantuan lainnya yang bisa menembus masuk ke Kabupaten Mamuju karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejauh ini jalan masuk menuju Kabupaten Mamuju ini sempat terpotong karena adanya longsor di wilayah jembatan antara Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju sehingga bantuan ataupun juga orang-orang yang akan masuk ke Kabupaten Mamuju ini baru sebatas bisa melewati atau memutar melalui Kabupaten Mamasa, kemudian melalui udara dan juga melalui laut, Salsa. Terima kasih Nana melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, proses evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan dampak gempa Mamuju terus dilakukan. Di kantor Gubernur Sulawesi Barat, 2 petugas penjaga dievakuasi setelah terjebak selama 12 jam. Sementara di Rumah Sakit Mitra Manakara, petugas menyelamatkan seorang perawat dan 2 orang lagi yang ditemukan meninggal. Korban yang selamat direkam kantor Gubernur. Petugas berhasil mengevakuasi 2 orang yang tertimbun reruntuhan Gedung Gubernur Sulawesi Barat. Selamat 2 orang. Keduanya yang merupakan petugas penjaga tertimbun reruntuhan selama 12 jam setelah gempa bermagnitudo 6,2 membuat kantor Gubernur Sulawesi Barat ambruk. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menerangkan sejumlah orang masih terjebak di reruntuhan. Jadi sementara masih ada teridentifikasi 2. Kita tidak tahu apakah 2 betul masih ada yang lain. 2 orang yang diketahui. Itu yang diketahui oleh petugas keamanan kita. Petugas Basarnas dibantu BPBD dan TNI juga mencari korban yang diduga tertimpa reruntuhan 3 bangunan di Jalan Abdul Wahab. Petugas mengerahkan alat berat untuk membantu upaya pencarian. Menurut saksi mata, ada 2 wanita yang diduga terjebak reruntuhan karena sedang tertidur saat gempa terjadi. Selain korban tertimbun, gempa juga menyebabkan ribuan orang mengungsi. Mereka tersebar di 15 titik pengungsian. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini merasakan guncangan gempa susulan saat berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan logistik serta tenaga kesehatan terus dikirim ke Sulawesi Barat untuk membantu korban gempa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini serta beberapa pejabat lainnya merasakan guncangan gempa susulan saat berada di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Sebelum berangkat ke Mamuju, Menteri Sosial sempat berkomunikasi dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati untuk membahas potensi gempa susulan di Sulawesi Barat. Menteri Sosial memastikan bantuan logistik serta tenaga kesehatan terus dilakukan untuk membantu korban gempa. Kita sudah sampaikan untuk warga sementara tidak berada di tepi pantai. Dulu sepanjang pantai di Sulawesi Barat ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang lain-lain sudah diselesaikan oleh BNPB. Dan insya Allah pagi ini dan besok dan hari ini akan datang dari tenaga kesehatan yang akan melaksanakan operasi di 2 rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit regional.
Dan sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi pengungsi yang berdiam di tenda-tenda darurat. Panglima TNI mengarahkan anggotanya untuk menormalkan kembali situasi di Mamuju dan Majene. Bantuan logistik disalurkan melalui jalur udara dan jalur darat. Panglima TNI juga akan mendatangkan KRI Suharto untuk menyediakan layanan kesehatan terutama bagi korban yang membutuhkan perawatan intensif. Pemirsa, BNPB mengerahkan 4 helikopter ke lokasi bencana gempa Mamuju, Sulawesi Barat, dan BNPB juga membagikan bantuan bagi warga terdampak gempa yang berada di pengungsian. BNPB memberikan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok sebesar 4 miliar yang terdiri dari 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing 1 miliar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 tenda pengungsi, 2.000 paket makanan tambahan gizi, makanan siap saji, lauk pauk, selimut, perlengkapan bayi, dan kebutuhan pokok lainnya termasuk masker. Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi di lapangan. Pemirsa, belum sampai di lokasi pengungsian, kendaraan yang mengangkut bantuan bagi korban gempa di Sulawesi Barat dihadang oleh warga. Peristiwa ini terjadi di beberapa lokasi seperti di Desa Bambu, Mamuju, dan di Desa Salutambung, Majene. Puluhan warga di Desa Salutambung, Majene, Sulawesi Barat ini protes dan mengadang sejumlah mobil yang membawa bantuan korban gempa. Mereka kesal karena tak kebagian bantuan. Di Kecamatan Tapalang, warga bahkan berebut bantuan dan dalam truk di pinggir jalan. Tak hanya di Majene, warga korban gempa di Desa Bambu, Mamuju, Sulawesi Barat juga berkerumun dan berebut bantuan dari relawan. Di Jalan Poros Majene, Mamuju, aksi rebutan bantuan juga terjadi. Warga mencegat kendaraan relawan di tengah-tengah jalan. Dan Rem 142 Tatak Brigjen Firman Dahlan menyatakan, warga yang mengadang bantuan belum tentu merupakan warga pengungsi gempa. Ia memastikan akan mengawal bantuan sampai tujuan. Nah, inilah yang menjadi kendala kita semuanya. Sebenarnya pengungsi-pengungsi yang kita lihat itu sebenarnya bukan pengungsi yang murni, yang terdampak dari kerusakan rumah. Tapi merupakan pengungsi-pengungsi yang merupakan trauma psikologis. Tinggal di rumah-rumah yang sudah retak sehingga dia tetap melaksanakan pengungsian. Itulah terjadi pengungsian yang kelihatan lebih banyak pengungsi daripada dampak kerusakan rumah-rumah yang hanya beberapa rumah ataupun fasilitas sosial. Nah, bagaimana upaya supaya bantuan-bantuan tadi bisa sampai ke sasaran yang membutuhkan? Tentunya dibutuhkan suatu pengawalan. Kita dari TNI, kepolisian siap untuk mengawal sehingga tidak ada terjadi penjarahan-penjarahan ataupun ada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya sampai, tapi tidak sampai ke yang membutuhkan. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut, aksi rebutan bantuan tersebut wajar terjadi karena warga sudah terlalu lama menunggu bantuan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Kementerian Sosial akan memanfaatkan balai-balai desa sebagai lokasi penampungan bantuan yang dekat dengan lokasi pengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan.